Kopicast. Yuk kita ngopi sambil ngepodcast. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. If only you, nobody knew I put you first. For you, boy, I swear I'll do the worst. Salam sehat Sobat Kaltara semua. Ya, kita di pagi ini kita mencoba ya. Sebenarnya ini pertama idenya muncul ketika di medsos kanal DJPB Kaltara itu banyak yang direct message gitu ya, direct message. Min, kenapa nggak di edukasinya tuh nggak lewat medsos doang, bisa misalkan lewat, kan sekarang lagi banyak namanya podcast. Kita coba deh, kita adakan namanya Kopicast. Yuk kita ngopi sambil podcast. Oke. Jadi kalau Sobat Kaltara muda semua ini bertanya apa sih itu Kopicast? Kopicast ini merupakan media atau sarana dari kanwil DJPB Kaltara untuk melakukan edukasi ataupun sharing terkait hal-hal terkini gitu ya, baik itu di perduniawian pengelolaan keuangan negara, APBN, maupun hal lain yang lagi viral gitu ya di Indonesia. Terus kalau hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini kenapa saya bilang luar biasa? Karena di tengah kesibukan beliau, terus kita juga mau izin gitu ya untuk beliau berkenan hadir. Nah, alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk Kopicast. Nah, kita mungkin udah tidak asing lagi, sudah pasti semua udah pada kenal. Beliau ini kepala kanwil kita tercinta, yang terhormat Bapak Indra Suparyanto. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Ican, dan terima kasih sudah diundang di Kopicast. Kebetulan saya suka ngopi, jadi kalau diundang untuk ngopi tentunya sangat menyenangkan sekali sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke. Satu lagi ada nih, very talented employee, best employee berturut-turut selama 20 tahun di kantor DJPB Kaltara, sejak 3 tahun kemarin berdiri. Ini dia Masmi Fahmi Mustafa. Oke, selamat datang Masmi. Terima kasih Kang Ican, selamat pagi Pak Indra, selamat pagi Pak Indra. Mas Fahmi. Jadi kalau kita lihat nih dari dua undangan gestar kita gitu ya, sepertinya auranya dilihat dari baik Pak Indra maupun Mas Mi ini dua-duanya ini pas gitu ya dengan nama acara kita Kopicast. Kayaknya nih penikmat kopi sejati jadi ya. Gitu. Kalau ngomong-ngomong kopi nih Pak, kira-kira Bapak ini ada nggak Pak cerita tentang kopi gitu Pak? Kalau saya nih sukanya nih dikasih nih kopi hitam gitu ya. Kopi hitam ini langsung juga nih dari UMKM di sekitar kita nih Pak. Kita pesan ke kedai kopi 99 Pak ada. Kalau Sobat Kaltara muda pingin ngopi bisa di kedai kopi 99 di Jalan Lembasung.
pelopor kedai kopi di Tanjung Selor, salah satu di Tanjung Selor Kota Ibadah. Ya, Mas Ican. Jadi sebenarnya saya suka kopi itu juga berproses ya. Berproses itu. Awal-awalnya saya itu di keluarga itu keluarga ngeteh sebenarnya. Keluarga ngeteh itu. Nah, seiring waktu tekanan pekerjaan itu berat, kita kemudian terbiasa kerja sampai malam. Nah, ternyata kita butuh ngopi. Kita butuh ngopi itu karena teh saja ternyata nggak nendang gitu. Nah, butuh kopi. Dan awalnya saya belajar ngopi itu memang mulai kopi hitam, gitu ya, kopi hitam. Walaupun masih kopi saset. Ya, saya sukanya kopi hitam tapi saset, karena nggak boleh nyebut merek kan ya. Gitu. Nah, kopi sasetan yang ada gulanya. Nah, tapi kan kita juga muter-muter nih ya, mutasi ke seluruh Indonesia, kemudian juga kadang bertugas ke seluruh Indonesia, di mana di seluruh tanah air ini banyak sentra-sentra atau kebun-kebun kopi. Nah, saya naik kelas lagi dari kopi saset, kemudian beli kopi menggiling sendiri atau beli kopi bubuk, gitu ya. Jadi sejak itu kemudian saya selalu beli kopi dimanapun saya ditugaskan, dan kadang kalau kita dinas ke suatu tempat dan di situ ada tempat ngopi atau daerah kopi, saya juga beli kopi. Dan kalau anekdotnya, kalau kita bercanda, ngopi itu memang seharusnya kopi itu hitam, gitu ya. Ngopi itu harus ngopi hitam, gitu. Karena kenapa kita pakai harus kopi hitam? Karena ya warnanya kopi juga hitam, gitu. Jadi yang paling tinggi levelnya itu adalah kopi tanpa gula, dan itu kata dokter memang secara kesehatan itu paling bagus. Kopi pahit gitu Pak. Kopi pahit, gitu. Dan kalau kita selalu menikmati pahitnya kopi, nanti indahnya dunia itu kita bisa merasakan. Kita bisa menikmati indahnya dunia karena kita sudah terbiasa menghadapi pahitnya kopi. Jadi pahitnya kehidupan nanti nggak berasa itu, gitu. Dan kopi itu kan kalau kopi pahit kita nikmati, itu ada rasa manis-manisnya sedikit. Apalagi kalau kita makan cemilan biskuit kecil gitu ya. Dan manisnya biskuit kecil itu dicampur dengan pahitnya kopi itu akan terasa indah. Pas gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau yang belum terbiasa bisa juga minum kopi hitam dicampur gula, gitu ya. Nah, di bawah itu levelnya, gitu ya. Para pemula boleh juga sih, karena kopi itu kadang asam, itu minum kopi dicampur susu misalnya. Atau bahkan kalau teman-teman wanita cewek itu dia kopi dicampur apokat gitu ya, es avocado cafe misalnya gitu, campur jelly gitu, boleh lah, itu bagian dari cara menikmati kopi itu. Tapi tentunya ada levelingnya, dari playgroup sampai ke level yang paling tinggi. Tinggal kita memposisikan diri kita di mana gitu kan. Jadi nanti kalau ngobrolin level-level penikmat kopi ini kayak pernah dengar cerita ya, kalau kopi susu ya bisa dibilang pemula. Masih kaleng-kaleng lah. Masih kaleng-kaleng. Bukan tukang ngopi. Kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih Pak jadwal gitu kalau Bapak ngopi gitu Pak? Yang jelas kalau pagi harus ngopi. Pagi. Nah, jadi begitu sudah rapi berpakaian, nah itu bikin kopi dulu, nyalakan komputer, baru kerja. Gitu ya, meriksa berkas kerja, rapat apa itu, pikiran tuh jadi cemerlang ketika kita menghadapi secangkir kopi itu. Itu belum kita minum, baru cium aromanya saja, itu langsung fresh kita. Gitu. Nah, kalau berikutnya kalau perlu lagi itu bisa siang gitu kan, atau juga kalau malam kita punya kolega ngajak ngobrol rapat di luar waktu dinas, kita juga bisa sebenarnya ngobrol di warung-warung kopi atau di kafe. Kalau di Kaltara ini Tanjung Selor banyak kafe, kita bisa ngobrol kerjaan dengan rileks, dan sebenarnya juga itu menghidupkan perekonomian lokal gitu. Mas Fahmi ini yang kelihatannya memang kayaknya penikmat kopi sejati nih, lihat dari rambutnya aja udah kayak gini. Ya, jadi gini Kang Ican, tadi Pak Indra kan ngomong bahwa menikmati kopi itu beliau berproses, dan ternyata
kalau saya mengingat-ingat ke belakang lagi ternyata mirip-mirip lah. Artinya berawal dari kopi sasetan ya. Jadi biasanya dulu nonton bola sama teman-teman waktu SMP dan SMA ya modalnya cuma kopi sasetan gitu kan. Namun makin kesini kan kopi semakin seperti bertransformasi ya. Jadi kita mulai menikmati kopi biji asli yang di green sendiri. Jadi kalau saya sendiri ya selain menikmati kopi dari sensasi pahitnya, namun tetap masih dicampur manis mas, karena masih level-level medium lah ya kan. Saya juga senang dengan aromanya yang seperti Pak Indra tadi bilang bahwa ketika kita seduh di awal, aromanya itu betul-betul bisa mengangkat semangat gitu kan, terutama di pagi hari. Seperti senyuman saya gitu. Oke, ya betul sekali. Jadi di Copycast kita kali ini ya, sesuai DM dari sobat-sobat Kaltara Muda yang mengangkat semangat, kita mencoba membahas ya, sedikit fenomena di pengelolaan keuangan negara maupun di Indonesia sendiri ini terkait pen gitu Pak. Pen, bukan pensil, bukan pulpen ya. Pen nanti kita bahas di situ, kita tanyakan ke ahli-ahlinya, baik Pak Indra maupun Mas Fahmi gitu. Ahli-ahlinya terkait pen itu apa, seperti apa gitu. Nanti jadi kita masuk mulai ke pen. Jadi kenapa tim kreatif kita di Kaltara ini mulai mengangkatnya tuh dari pen dulu. Kenapa? Karena ya memang ini lagi dirasakan oleh kita semua gitu ya, di Indonesia maupun di dunia. Sejak akhir 2019 ketika ada ditemukan punya virus corona gitu ya di Wuhan, di Republik Tiongkok sana gitu, itu mulai masuk ke Indonesia di medio awal 2020 kalau nggak salah ya, 2020, kemudian ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjadi pandemi global gitu ya. Nah ini dampaknya apa buat kita gitu di Indonesia, mulai dari kehidupan sosialnya, kemudian kehidupan perekonomian juga itu akan berdampak gitu. Nah, pemerintah ini punya langkah strategis gitu ya, melalui tadi program pen ini. Lebih jelasnya itu nanti kita bertanya-tanya sama kedua bintang tamu kita, narasumber kita terkait pen gitu ya. Pen ini apa gitu kan, kalau sobat Kaltara Muda ini pada tanya pen ini apa sih? Nah, kita langsung tanya-tanya ahlinya. Jadi pen ini apa sih Pak gitu, terus kenapa harus ada pen, apa yang tujuan atau yang harapan dari pemerintah ini, pemerintah pusat maupun untuk pengguliran pen ini apa gitu Pak, kalau boleh tahu Pak. Baik, Mas Izan. Jadi PEN itu kan kepanjangannya Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini program pemerintah yang sebenarnya diatur di PP nomor 23 tahun 2020, Jo PP nomor 43 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat PEN, maka kita harus lihat ke latar belakangnya, kan gitu. Kenapa sampai kita bikin program pemulihan ekonomi nasional? Tadi Mas Ihsan udah bilang nih, 2019 akhir di Wuhan sudah ada COVID-19 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Indonesia awal Februari 2020 sudah terkonfirmasi ada, dan setahun kemudian sekarang 1 Januari 2021 itu sudah 1 juta lebih orang yang terpapar COVID. Nah, ini menunjukkan bahwa pergerakan COVID-19 ini begitu cepat, begitu masif. Nah, begitu COVID itu masuk ke Indonesia dan kemudian berkembang dengan cepat menular ke berbagai provinsi, maka pemerintah berusaha menahan penularan ini sekuat mungkin. Salah satunya dengan cara pembatasan sosial skala besar, PSBB, gitu ya. Kemudian dengan PSBB ini otomatis orang tidak bertemu, gitu ya. Orang tidak bertemu, orang yang biasanya liburan jadi nggak bisa liburan, gitu kan. Ini kan yang terdampak, misalnya yang liburan saja, itu yang terdampak banyak. Transportasi, industri transportasi lumpuh. Di Kaltara ini pesawat sudah nggak terbang, gitu, yang di Tanjung Selor. Di Tarakan berkurang jauh. Kemudian speed juga sempat ditahan,
untuk tidak jalan. Kemudian jalan dikurangi, tapi dengan tempat duduk yang berjarak gitu ya, berjarak. Berikutnya kan perhotelan kena, gitu kan? Hotel kena, industri makanan kena, restoran gitu kan. Kalau orang berlibur itu kan dia butuh nginap, butuh makan, minum, dan berentet ke industri yang lain. Itu mall kena, gitu. Nah, dampaknya yang berikutnya adalah mulai ada PHK, gitu kan? Ketika industri itu lumpuh, mungkin ada beberapa industri yang tutup, mulai ada PHK. Nah, otomatis itu membuat ekonomi itu terkontraksi. Yang biasanya kita setahun itu positif ya, 5% pertumbuhan ekonomi, 5,1, 5,07. Di triwulan kedua itu turun sampai 5,3. Minus ya Pak? Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dengan membuat program PEN ini, mendorong supaya baik dari sisi masyarakat maupun dunia usaha itu tidak terlalu terpuruk gitu ya, dan dan yang terdampak kemudian dampaknya tidak terlalu berat dihadapi oleh mereka. Nah, dan saya lihat kemudian ini menjadi bagus karena di triwulan 3 juga dari minus 5,32 menjadi minus 3,49, dan sampai akhir tahun kemudian walaupun masih minus, tapi minusnya tinggal 1,9 kalau tidak salah. Jadi udah ada terlihat hasilnya sedikit, Iya. Walaupun belum terlalu benar-benar dapat, tapi berproses gitu Pak ya. Iya, karena kan jatuhnya dalam nih, Iya. dan PSBB-nya masih jalan. Itu yang bikin masalah. Artinya kenapa kok ekonomi itu tidak langsung bisa diangkat dengan program PEN? Karena PSBB-nya masih jalan. Gitu. Kita itu belum bisa melakukan kehidupan ekonomi secara normal sampai hari ini gitu ya. Jadi ini tarik ulur. Kalau ekonomi dibuka luas, kemudian yang positif corona naik, ini juga kemudian dikencengin lagi, otomatis ekonomi juga akan turun lagi gitu. Nah, itu yang kita jaga supaya yang turun itu tidak ambruk. Balance itu Pak. Balance. Iya, ya harapannya kemudian COVID-nya nanti bisa kita atas. Itu sobat saudara muda. PEN kenapa? Karena ada COVID, ya. Otomatis pemerintah punya langkah-langkahnya biar kita nggak menderita gitu ya. Tidak menderita. Udah mana kena virus menderita, dari ekonomi tadi Pak Ibu juga bilang menderita. Itulah program-program ini biar pemerintah biar tidak semakin terpuruk, terjerembab ekonominya, dan kita juga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia tentunya tetap bertahan gitu ya di tengah krisis, kita bisa bilang krisis gitu ya. Terus Pak, kita lanjut, kalau izin Pak minum dulu sedikit. Iya. Boleh Pak di Oh iya. Oke, terima kasih. Dan kopi memang paling enak itu ketika masih hangat. Iya. Gitu ya. Jadi ketika kopi dingin itu nggak nendang, walaupun saya masih bisa minum kopi dingin ya. Saya punya teman itu yang nggak bisa minum kopi dingin. Jadi kalau dia minum kopi terus dia sibuk, dia kerja, kopinya sudah dingin, dia bikin lagi. Jadi saya tanya, sehari kamu bikin kopi berapa kali? Bisa 6 kali Pak, tapi sebenarnya saya minum nggak sampai 2 gelas. Karena iya. Kalau di jumlah ada 2 gelas, jumlahnya aja terus gelas. Iya. Soalnya kalau minum yang dingin, level penikmatnya turun Turun. lagi. Turun. Lagi. Dan aroma kopinya juga hilang kan? Kalau kopi sudah dingin, aromanya karena kan sudah nggak keluar asapnya itu yang bisa kita hirup itu. Ini tadi masih ada asapnya nih, nggak kelihatan aja. Penikmat mediocre. Jadi Pak, kalau kita lanjut di PEN ini, tadi kan kita udah ngobrol terkait latar belakangnya PEN, terus tujuannya, harapannya apa. Nah, kalau instrumen fiskalnya ini, dalam hal ini belanja ya Pak, belanja APBN itu Pak ya. Apa aja tuh Pak yang ada di dalam program PEN? Jadi sebenarnya program PEN itu instrumennya banyak, gitu ya. Instrumennya banyak. Cuma yang kalau kita kenal belanja di APBN ada 2, gitu ya. Subsidi bunga bagi debitur UMKM, gitu. Dari sisi supply-nya dan jaring pengaman sosial. Nah ini jaring pengaman sosial juga banyak. Nah sebenarnya di luar itu juga masih banyak. Cuman memang dia tidak masuk di dalam APBN karena misalnya seperti penempatan dana pemerintah, duit pemerintah yang biasanya disimpan di BI
selama pandemi ini dalam rangka program PEN sebagian ditaruh di bank-bank umum. Itu tujuannya apa? Supaya bank umum punya duit dan kemudian bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat. Nah, itu tidak terlihat di APBN, tapi itu juga salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah. Termasuk penjaminan juga kita lakukan, misalnya seperti itu atas kredit yang diberikan gitu ya. Jadi ada penjaminan atas kredit misalnya seperti itu. Jadi tadi saya dengar nih supply demand. Kita izin Pak, ingin tanya nih sama analis pelaksanaan anggaran daerah tua, Mas Fahmi nih. Gimana sih Mas supply and demand ini, kita biar sobat Kaltara Muda juga yang awalnya biar tahu gitu, biar maksudnya dari tadi supply demand dari sisi analis keuangan negara gitu. Ya, jadi kalau dalam bahasa awamnya ya, artinya ketika pemerintah mengeluarkan alokasi untuk sisi demand, berarti itu ingin melindungi masyarakat dari sisi tingkat konsumsinya. Jadi masyarakat yang terdampak ini supaya dia tetap punya daya beli, maka diberikanlah insentif. Nah, itu mungkin yang dari sisi demand, dari jadi sisi masyarakat yang mengkonsumsi. Jadi butuh semacam bantalan dari pemerintah untuk menjaga konsumsinya tetap bisa berlangsung. Nah, kemudian dari sisi supply, jadi ketika ada masyarakat yang mengkonsumsi, tentunya kan dia mengkonsumsi barang-barang dari si produsen, artinya orang yang jualan gitu kan. Nah, tentunya di masa pandemi ini orang yang jualan, orang yang punya usaha itu kan juga terdampak, nggak ada yang beli, usahanya terhambat. Makanya pemerintah juga memberikan dari sisi supply, menjaga produksi tetap berjalan. Ya seperti yang disampaikan Pak Indra tadi bahwa ada subsidi bunga. Nah, itu kan meringankan para pelaku usaha yang usahanya dibiayai dari kredit perbankan untuk tetap bertahan di masa pandemi. Mungkin gitu, Kang Ican. Bilangnya nih ya, kita ke kedua narasumber ini, pertanyaan berikutnya. Jadi ini Pak, kan penting urgensinya tinggi, program ini sangat penting gitu Pak ya, di masa sulit buat masyarakat gitu ya, buat masyarakat Indonesia banyak memerlukan dari program-program ini. Kita nih Pak, sobat Kaltara Muda dan kita semua boleh tahu nggak nih Pak, periodisasinya gitu ya Pak untuk program ini, keberlangsungannya tuh apakah jangan-jangan cuma sampai bulan Februari ini misalnya Pak, atau seperti apa sih Pak program ini berjalannya sampai kapan? Untuk yang di 2020 ini program-program ini kan sebenarnya mulai sekitar bulan April ya. Bulan April kita kan COVID masuk Februari, kemudian Maret April kita sudah mulai fokus untuk refocusing ya. Nah itu beberapa program kan sudah mulai jalan gitu, dan secara umum rata-rata berjalan sekitar 9 bulan kan, ya kan, karena triwulan pertama kan kita masih aman ekonomi tuh. Nah kita mulai terdampak di triwulan kedua, jadi mulai dihitung dari April sampai Desember itu sekitar 9 bulan, baik itu BLT dana desa, kemudian subsidi bunga, ya subsidi bunga itu juga dimulai dari April sampai bulan Desember 2020. Nah, kemudian di 2021 ini juga ngalir terus gitu. Iya, selama 1 tahun ini kan ya, selama 1 tahun ini mungkin nilainya hampir sama dengan yang 2020, tapi periodisasinya jadi seperti BLT dana desa yang kalau di 2020 itu kan April sampai Juni, April sampai Juninya 600 ribuan tuh. Kemudian Juli sampai Desembernya 300 ribuan. Nah, di 2021 ini kan Januari sampai Desember 300 ribuan. Itu. Jadi kalau duitnya dijumlah sebenarnya sama. Tapi ini periodisasinya bisa berjalan selama 1 tahun full. Begitu, sahabat Kaltara Muda. Itu periodisasinya jadi ya selama pandemi ini masih ada gitu Pak ya? Ya, kan asumsinya itu kita melakukan vaksin itu sampai dengan medio 2022 ya. Itu kan sampai 2022 pertengahan lah gitu. Di 2021 harapannya sih sebagian besar sudah
tervaksin. Iya. Tapi selesai sampai 2022, makanya di 2021 program ini ya diperkirakan 1 akan tahun penuh gitu. iya bisa berjalan 1 tahun penuh. Nah, gitu Sobat Kaltara Muda. Jadi pemerintah ini akan selalu hadir di tengah kita melalui program PEN ini ya, untuk menjamin keberlangsungan hidup kita di tengah pandemi ini gitu. Jadi jangan khawatir, tapi jangan juga berharap karena udah senang dapat PEN ini terus dapat duit, oh ya udah semoga makin dapat terus gitu. Jangan juga, nanti pandeminya nggak berakhir, COVID ada terus gitu ya. Gitu. Nanti ini nih ngomongin PEN ini Pak kayaknya baru awalnya nih Pak ya gitu ya. Nah, nanti kalau makin penasaran, tadi kan udah banyak dijelasin Pak Indra maupun Mas Fahmi duitnya, masalah duit rupiah nih. Kalau saya sendiri matanya langsung hijau gitu. Nanti buat lebih rinci, lebih jelas, kita ketemu di episode berikutnya. Oke? Saksikan setelah pesan-pesan berikut. Iya. Yuk kita ngopi sambil podcast. Oke.